Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah, wa ba'du. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali pada malam hari ini kita melalui kitab yang agung ini terkait dengan akhlak ahli Al-Quran. Dan pada malam hari ini saya ingin sampaikan dua hadis. Al-Imam Al-Ajurri memberi nomor dari nomor 15 sampai dengan nomor 17. Terdapat dalam halaman 39 sampai dengan 43. Judulnya adalah Fadlu man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Keutamaan orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi dua. Kalau pernah saya sampaikan bahwa seharusnya, semestinya, sepatutnya seorang muslim itu menyikapi, memberlakukan Al-Quran, yaitu adalah minimal 13 T atau bisa jadi 15. Nah, T yang duanya ini ada di sini. T yang pertama adalah ta'allum, mempelajari, dan T yang keduanya adalah ta'lim. Kedua pekerjaan ini adalah terpuji dan sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini dari beberapa sanad, ataupun sahabi. Pertama adalah dari Utsman ibnu Affan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Bukhari. Kedua melalui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ketiga berasal dari Sa'ad bin Abi Waqqas, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Ketiga riwayat ini meriwayatkan lafaz yang sama, yaitu Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ada lagi satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya melalui salah seorang sahabi bernama Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu. Kata beliau, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffah. Rasul keluar menemui kami dan kami saat itu sedang berada di suffah, di bagian belakang yang sekarang adalah belakang kamar hujrah, hujrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dekat dengan Raudhah. Kemudian Rasul bertanya, kata beliau, ayyukum yuhibbu an yaghduwa ila buthana awil aqiqi
fayati kulla yaumin binaqataini qaumawaini zahrawaini fayakhudhuhuma fi ghairi ismin wala qat'i rahimin. Pertanyaan Rasul begini, kata beliau, siapa di antara kalian yang suka pergi di pagi hari ke suatu daerah namanya Buthan atau Al-Aqiq? Itu adalah sekarang berada di kawasan Saudi Arabia. Wa ya'ti kulla yaumin binaqataini, ya. Kemudian dia pulangnya itu membawa naqatain. Naqatain itu adalah 2 unta. Qaumawaini, yang untanya itu berpunuk besar. Zahrawaini, warna daripada punuknya itu cerah, terang, atau dalam terjemahannya disebut putih. Fayakhudhuhuma fi ghairi ismin wala qat'i rahimin. Lalu dia ambil, dia boyong, dia bawa, ya, dalam posisi dia tidak sedang berdosa dan memutuskan silaturahmi. Para sahabat kemudian bertanya, qala qulna kulluna ya Rasulullah yuhibbu dzalik. Rasul, bisa dipastikan bahwa setiap kita, setiap kami suka itu. Qala, kata Rasul alaihi salatu wassalam, fala an yaghduwa ahadukum ilal masjidi wa yata'allama ayataini min kitabillahi khairun lahu min naqatain wa salasun khairun lahu min salasin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibil. Kalau diterjemahkan, adalah seandainya seorang dari kalian pergi sejak pagi ke masjid. Yaghdu di sini hudu, ya, maksudnya adalah sepagi mungkin datang ke masjid. Kemudian belajar 2 ayat min kitabillah, dari kitab Allah Al-Quran, khairul lahu min naqatain, lebih baik bagi dia dari kalau tadi dihitung dengan 2 unta. Atau salasun, atau belajar 3 ayat, dan 3 ayat itu adalah lebih baik daripada dia memboyong 3 unta. Wa arba'un, atau 4 ayat, dan itu pun akan lebih baik dibanding dengan 4 unta. Seterusnya sebanyak bilangan unta. Jamaah sekalian, sudah kita dengar sedemikian rupa keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan atau mengajarkan Al-Quran. Kalau mau dihitung matematika materialis, materi, silahkan dihitung. 1 unta mau harga berapa? Gitu. 1 unta misalnya 15 juta, kurus, betul. Kalau mau mantap, ya sapi saja kan berapa sapi? 25 juta? Ya, 30? Ya. Bayangkan 3, 4 ayat, 5 ayat. Kemudian
dinilai oleh Allah itu akan lebih baik jika dibanding dengan memperoleh 2, 3, 4, 5 unta. Subhanallah. Bagi orang yang beriman, dapat unta kan dengan susah payah belum tentu dapat, betul tidak? Orang yang menabung untuk berkurban itu adalah zaman apalagi paceklik seperti ini, mungkin untuk domba saja susah. Tapi subhanallah, kalau orang ingin mendapatkan keuntungan dan menggunakan matematikanya Allah subhanahu wa ta'ala atau hitungan akhirat, maka sebetulnya hadir ke masjid, cukup mendengarkan dan mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, semua akan didapat. Mudah atau susah? Cuman datang ke masjid, jangan di Zoom doang, betul tidak? Jangan di Google Meet doang. Itu kan bisa tanpa modal, betul tidak? Ya, supaya dapat unta dan sekian banyak, maka datang, langkahkan kaki kita ke masjid. Banyak kebaikan insya Allah. Dari mulai olahraga, dari mulai menghirup udara segar, dari mulai bersilaturahmi dengan saudara dan teman kita, dari mulai kita sholat tahiyatul masjid, dari mulai kita dihitung sholat selama di masjid. Masya Allah, apa saja didapat. Belum lagi ilmu yang didapat. Saya tambahkan, ada perkataan dari seorang sahabi bernama Abdullah ibnu Amr ibn Al-As, dinukil oleh Al-Imam Abu Ubaid di dalam Fadailul Quran. Kata beliau begini, alaikum bil Quran, hendaknya kalian fokus dan punya konsentrasi terhadap Al-Quran. Fata'allamuhu, pelajari oleh kalian Al-Quran itu. Wa'allimuhu abna'akum, dan ajarkan Al-Quran itu pada anak-anak kalian. Fa innakum anhu tus'alun. Ingat, kalian itu besok akan ditanya oleh Allah tentang itu. Kamu tahu Al-Quran? Kamu punya anak? Kenapa kamu tidak pelajari Al-Quran? Kenapa kamu tidak mengajarkan Al-Quran hatta kepada anakmu sendiri? Apa jawaban kita besok? Kata beliau lanjut, wabihi tujzaun, dan kalian besok dengan Al-Quran itu kalian akan diberi jaza, diberi balasan. Wa kafa bihi wa'izan liman aqal, cukup bagi orang yang berakal. Al-Quran adalah sebagai nasihat, sebagai mau'izah. Jelas? Ya. Jadi mudah-mudahan terang benderang. Pelajari Al-Quran, ajarkan Al-Quran. Saya tambahkan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab yang sama, Fadailul Quran judulnya, padahal beda waktu, beda zaman. Panjang perkataan beliau, tapi saya akan bacakan pendeknya begini. Kata beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, kata beliau Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hadhihi sifatul mu'minina al-muttabi'ina lirrusul. Inilah sifat orang-orang yang beriman dan pengikut setia para rasul. Kemudian kata beliau, perhatikan kata-kata beliau sekarang. Kata Ibnu Katsir, wa humul kummalu fi anfusihim al-mukammilina li ghairihim. Mereka orang yang mempelajari Al-Quran itu adalah orang yang sempurna di dalam diri mereka, bahkan menjadikan orang di luar dirinya menjadi sempurna. Jadi sempurna dan menyempurnakan orang lain. Wa dzalika jam'un bainan naf'il qasiri wal muta'addi. Itu adalah bukti bahwa manfaat itu terfokus pada diri pelakunya, yaitu yang mempelajarinya, dan muta'addi, dan manfaatnya itu kemudian menyebar
menular kepada orang lain. Jadi jamaah sekalian, jangan ragu bahwa ini adalah sahih sabda Rasul, wahyu dari Allah, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Bersemangatlah untuk belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, hadir majlis di mana di sana dikaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk berikutnya, setelah kita tahu, ajarkan pada orang sedapat mungkin. Dan apalagi kalau mengajar pada orang harus yakin, harus mantap, harus punya ilmunya. Maka berarti belajarnya tidak boleh sembarangan. Artinya ketika hadir, jasmani, rohani, akalnya, batinnya hadir. Terkadang kita ketika hadir di majelis taklim, lalu kita membiarkan mata kita hanyut dengan ngantuk. Padahal sebetulnya kalau kita punya mujahadah, bisa kita lawan ngantuk itu. Bisa kita lawan ngantuk itu kalau kita mau. Tetapi kalau kita ikuti, iya tambah nutup tanda nutup. Kenapa kita merem, kenapa kita ngantuk, bahkan kenapa kita mendungkur di majelis taklim? Karena kita ikuti ngantuk itu. Tapi kalau kita tidak ikuti, kita lawan, bisa. Saya bahkan sampai sekarang masih melakukan itu. Jadi kalau saya dalam taklim biasanya, kalau hadir di majelisnya masyaikh, saya pilihnya tidak di belakang, tetapi di bagian depan yang bila perlu dipelototin, dilihat oleh syekhnya. Sehingga saya merasa malu, masa di depan syekh ngantuk gitu. Nah, karena itu menjadi motivasi. Jadi kalau kita ingin tidak ngantuk, maka ada satu spirit di dalam dirinya untuk saya tidak boleh ngantuk, ikuti dengan baik gitu. Insya Allah akan menjadi tidak ngantuk. Nah, para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita dengar tadi apa yang dikatakan, apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, 2 hadis, dan saya pun bawakan tadi dari satu asar dari Abdullah bin Mas'ud dan syarah dari Al-Imam Ibnu Katsir. Mudah-mudahan cukup baik kita untuk tidak punya alasan tidak semangat belajar. Belajarlah Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita lakukan itu, maka berapa yang antum mau untanya? Ya, tadi sudah ditawarkan untuk kita, dan karena itu mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik untuk enteng melangkahkan kaki ke majlis ta'lim dan majlis ilmu, agar kita memperoleh kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, bukan hanya untuk kita tetapi bahkan untuk umat Islam dan manusia pada umumnya. Demikian, wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.